Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-45 sampai yang ke-51 telah kita baca. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Berkuasa atas kehidupan kami dengan kehendak firman-Mu ya Allah, sehingga hidup kami boleh senantiasa semakin berkenan kepada Tuhan. Dan urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, taruhlah roh hikmat bagi hamba, supaya setiap pemberitaan jadi dalam kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali. Itu yang menjadi tema kita pada saat malam hari ini. Menanti kedatangan seseorang yang istimewa bagi kita. Tentu kita akan sedapat mungkin mempersiapkan diri kita dan hal-hal yang kita anggap perlu. Apalagi jika kita mengetahui kepastian waktu kedatangannya, maka kita pun akan jauh lebih sibuk untuk mempersiapkan diri kita. Sehingga ketika kita berjumpa dengannya, segala sesuatu itu telah nampak siap. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita bandingkan dengan situasi kita pada saat ini, situasi di masa pandemi COVID-19 ini, saat kita menanti waktu untuk dapat berjumpa kembali secara langsung dengan keluarga jauh kita, itu adalah sesuatu hal yang memang sungguh sangat kita rindukan. Apabila hal ini dapat terwujud, bukankah hal ini akan membawa rasa sukacita bagi kita? Karena berjumpa kembali itu menandakan bahwa kita masih diberikan waktu. Berjumpa kembali itu menunjukkan kepada kita bahwa kita masih memiliki kesempatan yang tidak semua orang dapat mengalaminya kembali. Jadi mempersiapkan diri untuk dapat berjumpa kembali dalam sebuah masa menanti adalah sesuatu yang akan kita lakukan, bukan? Bahkan di saat kita mengingat keistimewaan dari orang-orang yang kita nantikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pun memahami dalam perjalanan kehidupan sebagai orang-orang percaya bahwa waktu dan kesempatan hidup kita saat ini adalah sebuah proses menanti untuk dapat berjumpa kembali dengan Tuhan Yesus Kristus. Penulis Injil Matius mengingatkan kepada kita bagaimana kita harus hidup sebagai orang-orang yang menanti. Melalui bacaan pada malam hari ini, ada dua pokok penting untuk kita renungkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, menanti kedatangan Yesus dengan sukacita. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika kita mengetahui alasan kedatangannya untuk kedua kali, maka sudah tentu akan membuat kita amat bersukacita. Benar bahwa kita tidak tahu kapan waktunya ia akan datang kembali. Tetapi ini bukanlah alasan untuk kita menolak bersiap-siap diri. Sebaliknya, karena kita tidak tahu, maka kita akan lebih berjaga-jaga dan berwaspada. Ketidaktahuan tidak boleh menjadi alasan bagi kita untuk bersikap cuek ataupun masa bodoh dengan kedatangan Yesus. Yang kedua, waktu yang kita miliki tidak banyak atau terbatas. Jangan lengah. Mengapa? Kita bukanlah tuan atas suatu kehidupan yang kita miliki, melainkan Allah yang menjadi tuan atas suatu hidup kita. Karena tidak seorang pun mengetahui akan berapa lama batas waktu yang ia alami untuk benar-benar dapat terus hidup, maka ini sudah cukup menjadi alasan bagi kita untuk tidak boleh menunda-nunda tekad dan komitmen untuk hidup lebih baik dari hari kemarin. Waktu esok adalah kepastian, namun di dalamnya pula mengandung ketidakpastian apakah semua kita akan mengalaminya. Saudara-saudara yang terkasih, keputusan yang terbaik untuk kita yang masih diberikan waktu kehidupan adalah hari ini mengambil langkah untuk semakin dekat dengan Tuhan dan merubah kehidupan kita
untuk menjadi lebih baik. Belajar untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan cara seperti ini pula kita belajar untuk terus membangun kesetiaan kita kepada Tuhan sampai Ia datang kembali. Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama terus memandang masa menanti waktu berjumpa kembali dengan Kristus sebagai masa hidup yang sementara kita jalani saat ini. Jika hidup kita mau didorong dengan rasa sukacita, maka kita tidak akan memiliki ketakutan. Serta kita mau hidup sebagai pribadi, keluarga, dan jemaat terus dekat dan setia kepada Tuhan. Supaya saat Tuhan Yesus datang pada waktunya kembali, kita didapati sebagai orang-orang, sebagai hamba-hamba, sebagai pribadi-pribadi, sebagai keluarga-keluarga yang tetap taat dan setia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita berdoa syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bawalah hidup kami sebagai orang-orang yang menanti dengan penuh tanggung jawab dalam kesetiaan dan ketaatan iman kami. Berilah hikmat-Mu agar kami dapat memahami batas waktu usia kehidupan yang kami miliki sebagai kesempatan untuk mengalami hidup dengan penuh sukacita, supaya dapat menjadi pribadi-pribadi yang semakin dikenal di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu kami bermohon, biarlah dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu melewati firman Tuhan pada saat ini, kami semakin dimampukan untuk memandang jika Tuhan masih memberi hidup bagi kami, maka itu menjadi waktu dan kesempatan untuk kami sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan bijaksana, menanti waktu berjumpa kembali. Tuhan menolong kehidupan kami semua, dan dengan berkat-Mu kami mampu untuk mewujudkannya. Amin.